Setelah melakukan penyelidikan terhadap laporan para mantan pasien Guntur Bumi, Polda Metro Jaya akhirnya kemarin menciduk Guntur Bumi. Ia dikenakan pasal 378 karena diduga melakukan tindak penipuan. Namun ternyata tim kuasa hukum Guntur Bumi mengaku tidak tahu menau perihal penangkapan suami dari Puput Melati ini. Lantas seperti apa status penahanan Guntur Bumi? Seperti apa pula tanggapan para mantan pasien Guntur Bumi? Pemirsa, kita simak liputannya berikut ini. Setelah bertubi-tubi laporan dialamatkan pada Guntur Bumi, Polda Metro Jaya akhirnya menciduk Guntur Bumi kemarin, Minggu 5 Mei 2014 pukul 5.30 pagi di kediamannya di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Ia ditangkap tepat di depan rumahnya sendiri karena Guntur Bumi alias Susilo Wibowo baru saja pulang dari berpergian. Penangkapan ini dilakukan lantaran salah satu laporan tindak penipuan dari mantan pasien Guntur Bumi memenuhi unsur-unsur untuk dilakukan penyelidikan lebih mendalam. Meski demikian, Guntur Bumi yang beberapa waktu lalu telah menyandang status tersangka baru ditahan untuk proses penyelidikan selama 1 kali 24 jam. Nantinya, dari hasil penyelidikan tersebut baru akan diketahui apakah Guntur Bumi akan ditahan atau diperbolehkan pulang ke rumahnya. Tadi pagi, tepatnya kurang lebih jam 5.30 di daerah Jalan Kesehatan Pesanggerahan Bintaro, yaitu di kediaman GB, dilakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Laporan dari saudara Irfani, kasus 378, di mana dalam laporan tersebut pelapor berobat, kemudian dari tubuhnya keluar ulat besar, kaki kecoa, batu pasir, dan lain-lain, dan dikatakan kena guna-guna. Kemudian juga melakukan pembersihan rumah sehingga harus membayar mahar sebesar 76 juta. Dan inilah laporan polisi yang memenuhi unsur untuk ditindaklanjuti dalam penyidikan selanjutnya. Penangkapan Guntur Bumi ini sontak membuat tim kuasa hukumnya terkejut. Pasalnya mereka belum menerima surat panggilan apapun untuk Guntur Bumi dari pihak berwenang terkait berbagai kasus hukum yang menjeratnya. Tindakan penjemputan terhadap klien mereka ini sempat mereka pertanyakan. Namun pasca bertemu dengan Guntur Bumi dan mengetahui duduk persoalannya, Ramdan Alamsyah dan Sunan Kalijaga tampak hanya bisa pasrah dan menunggu hasil penyelidikan. Kita datang, tim kuasa hukum kita datang mau cek keberadaan UGB karena isunya kan beliau dijemput ya oleh tim penyidik Polda Metro Jaya tadi pagi jam 7. Ya, artinya kami di sini selaku tim kuasa hukum tidak diinformasikan ya, dan kami juga dalam rangka untuk memastikan bahwa UGB memang betul ada di atas. Seperti saya katakan ya, dari awal dari minggu lalu kami selaku tim kuasa hukum belum menerima ya surat panggilan resmi, baik itu sebagai saksi terlapor ataupun maupun sebagai tersangka. Artinya kalau memang betul ini ada penjemputan paksa, ya kami mau mempertanyakan kepada pihak penyidik atas dasar apa ya klien kami dipanggil, klien kami dijemput ya tadi pagi jam 7 pagi atas dasar apa dan laporan yang mana. Walau bagaimanapun ya kita harus tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Memang hari ini klien kami ya dilakukan penjemputan paksa. Enggak. Itu enggak. Dalam rangkaian proses penyidikan, memang klien kami masih perlu banyak ya diambil keterangannya karena mengingatkan ini sudah ada beberapa laporan ya yang resmi ditangani oleh Polda Metro Jaya. Makanya mungkin atas kebijakan daripada pihak penyidik untuk bisa lebih intensif lagi ya memeriksa beliau,
maka beliau minta polisi melakukan kewenangannya, yaitu dalam proses penyidikan untuk bisa terus di Polda Metro Jaya agar lebih memudahkan proses penyidikan. Ada langsung ditahan dong, Bang? Gini. Kalau rangkaian proses penyidikan ya memang diharuskan memang untuk stay di sini ya. Untuk 20 hari pertama, Pak? Gimana? 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam. Artinya di sini karena untuk proses pemeriksaan yang memang ada beberapa laporan. Nah, yang pasti pihak kita di sini termasuk UGB sendiri yang meminta daripada bulak-balik. Kan itu. Kemudian juga ada laporan yang di luar kota juga diperiksa di sini juga. Artinya itu yang sampai hari ini. Penyelidikan sejak pagi hingga malam hari oleh penyidik belum membuahkan hasil apapun lantaran Guntur Bumi mengeluh tak enak badan. Namun akan dilakukan penyelidikan kembali hari ini setelah Guntur Bumi mendapatkan istirahat yang cukup. Di sisi lain, kuasa hukum para mantan pasien Guntur Bumi menanggapi positif tindakan pihak penyidik karena Guntur Bumi memang susah ditemui sejak kasus ini mencuat ke media. Ya, tadi sudah disepakati bahwa hari ini dia tadi kurang enak badan, makanya akan ditunda, besok pagi akan dimulai lagi proses pemeriksaan. Belum dilanjutkan, belum selesai semua, belum tuntas. Pertanyaannya belum selesai, BAP-nya belum tuntas. Jadi dilanjutkan besok. Yang pertama saya terima kasih terkait dengan apa yang dilakukan oleh Polda ya untuk menahan atau menangkap Guntur Bumi. Saya pikir sudah cukup tepat apa yang dilakukan Polda, karena apa? Karena kita bisa lihat bahwa Guntur Bumi selama ini sulit ditemui. Ya, yang pertama, yang kedua, di rumahnya yang ditinggali ditulis disewakan. Artinya ada upaya untuk mengaburkan posisi dia di mana. Yang ketiga, Guntur Bumi masih membuka praktek-praktek yang sama di daerah-daerah. Ya, tetapi bukan Guntur Bumi yang melakukan, kerabat-kerabatnya di tempatnya Guntur Bumi. Artinya kan masih dengan perintahnya Guntur Bumi. Nah, ini yang kita khawatirkan. Pemeriksaan hari inilah yang akan menentukan Guntur Bumi ditahan apa tidak. Sehingga memang kita tunggu dari Polda hasil pemeriksaan seperti apa. Penangkapan Guntur Bumi memang merupakan langkah maju terhadap penanganan kasus penipuan yang menjerat Guntur Bumi. Tetapi Irfandi, salah satu mantan pasien yang mengaku mengalami kerugian hingga 76 juta rupiah, tetap tak puas sebelum Guntur Bumi dinyatakan bersalah. Belum. Kalau belum diproses belum. Ya. Kalau hanya ditahan saja kan belum diproses itu. Ya. Nah, belum. Nanti kalau sudah diproses ya nanti hasilnya gimana baru saya merasakan puas ya kalau sudah ada hasilnya. Segera diproses saja supaya tidak ada yang terjadi lagi gitu. Kalau nggak ditangkap nanti ada yang terjadi lagi. Meninggalkan kisah ditangkapnya Guntur Bumi, setelah ini ada kisah dari Farhad Abbas yang dilaporkan ke Mabes Polri atas dugaan tindak pelecehan oleh seorang wanita berinisial E. Tunggu kisahnya setelah jeda berikut hanya di Was-Was. Saya bisnis, ternyata di sana saya dikerjain gitu.